Halo guys, balik lagi sama aku Usop. Oke, kali ini aku akan mereview film dengan genre petualangan, yaitu Jumanji Welcome to the Jungle 2017. Film ini diceritakan ada sekelompok orang terjebak di dalam sebuah game konsol jadul. Nah, tanpa lama-lama langsung kita gas aja alur ceritanya. What is it, like some type of old school Nintendo or something? I don't recognize it. Jumanji. Film diawali pada tahun 1996, ada pria bernama Alex yang menemukan sebuah Jumanji di pantai. Dia mencoba memainkan game itu, sampai akhirnya dia yang malah masuk ke dalam game tersebut dan jadi salah satu karakter di dalam game itu juga. Scene beralih ke masa sekarang, yaitu tahun 2017. Pagi itu, si Spencer ketemu sama ayahnya Alex setelah dia ngasih tugasnya dengan Fridge di depan rumah Alex. Ayahnya Alex ini terkenal sangat aneh semenjak kehilangan Alex. Sejak dulu, siang itu, sialnya Spencer dipanggil oleh kepala sekolah gara-gara ketahuan membuatkan makalah untuk Fridge. Sekarang jadinya mereka berdua bareng-bareng siswi lainnya, si Martha dan Bethany, ada di kelas hukuman. Mereka dihukum untuk membersihkan ruangan basement sekolah. Kebetulan juga si Martha ini adalah cewek yang pendiam, kabelnya juga sama pemalu, Spencer dan anehnya juga masih tetap oleh menyala. Spencer. Mereka pun satu persatu terhisap ke dalam menemukan konsol game jadul yaitu Jumanji tadi. Lalu mereka pun memainkannya dan mulai memilih karakter masing-masing. Fritz memilih menjadi karakter Franklin, si ilmuwan hewan. Spencer memilih karakter Dr. Smolder Brabstone, yaitu si ahli arkeolog. Selanjutnya Bethany memilih menjadi Profesor Sally Oberon, si ahli di banyak bidang ilmiah. Dan yang terakhir yaitu Martha, dia memilih menjadi Ruby Roundhouse, si ahli pencak silat. Setelah mereka tekan start, konsolnya kayak koslet macet-macet gitu guys. What the hell, man? Oh no. Setelah masuk ke sana, penampilan mereka langsung berubah menjadi karakter yang barusan mereka pilih. Di sini Spencer diperankan oleh maksudnya Dwayne Johnson, yang mana si Spencer menjadi karakter kekar berotot. Lalu ada Fritz diperan sama Kevin Hart, Bethany diperanin sama Jack Black, dan Martha diperankan oleh Karen. Si Bethany pun bingung karena karakter yang dia pilih itu ternyata seorang om-om. Setelah itu, ada sebuah tato garis-garis gitu, entah apa fungsinya. Saat lagi ngomel, tiba-tiba si Bethany dimakan oleh kuda Nil yang sangat besar. Tapi tidak lama si Bethany balik lagi seperti respawn game pada umumnya. Dan si Fritz tiba-tiba jadi cerdas sekali. Dia menjelaskan tentang binatang tadi, dan kuda Nil itu datang lagi. Mereka pun pada lari secepat mungkin. Tiba-tiba datang seorang bapak-bapak menjemput mereka pakai mobil. Namanya adalah Nigel, yaitu AI di dalam game tersebut. Dia itu adalah AI Jumanji yang tugasnya adalah sebagai pemandu utama buat para playernya. Dia menjelaskan tentang Profesor Panfeld. Tadinya itu rekannya, si karakter Dr. Brabstone. Tapi sekarang dia jadi jahat, katanya terobsesi dengan permata suci Jumanji. Buat didokumentasi di jurnalnya dia. Jadi dia mengkhianati timnya. Akhirnya sekarang si Panfeld berhasil menguasai semua makhluk Jumanji karena dia bisa mengontrol semua makhluk di situ dan dia jadi semakin jahat. Nigel berhasil mengambil permata itu pas dia lagi tidur dan tiba-tiba itu permata udah ada aja di tangan dia sekarang. Misi mereka sekarang adalah mengembalikan permata itu ke tempat asalnya, yaitu di patung jaguar. Jadi kutukannya bisa hilang, kata Nigel.
Jika kalian ingin keluar dari game ini, mereka harus menyelamatkan Jumanji dan teriakkan namanya. Dan setelah itu, Nigel langsung memberikan sebuah map atau peta. Dan dia juga bilang mereka harus pergi ke pasar. Pas dibuka mapnya itu hanyalah kertas kosong. Pas Bethany yang lihat-lihat, baru itu nampak gambar mapnya. Karena dia kan ahli kartografi, ternyata mereka juga bisa melihat kekuatan dan kelemahan mereka masing-masing. Tinggal tekan aja tuh di bagian dada kiri mereka. Saat sedang membahas itu tadi, si Bethany melihat wilayah baru yang terbuka di map tersebut, yang tertulis Raungan Agung. Selain itu, ada juga dari kedalaman. Menurut Spencer, tempat yang dari kedalaman itu adalah tempat di mana awal mereka datang tadi. Dan tempat yang mereka injak sekarang adalah Raungan Agungnya. Mereka diserang oleh kelompok penjahat memakai motor. Si Martha yang menjadi karakter ahli bela diri langsung menghajar salah satu penjahat itu. Sedangkan Spencer dengan Fritz juga nggak bisa jauh-jauh. Soalnya persenjataan yang dibutuhkan Spencer ada di tasnya si Fritz. Lalu Spencer mencoba melempar bumerang tapi malah melenceng gitu. Padahal itu salah satu jurusnya dia. Ketika penjahat itu sudah dekat, tiba-tiba bumerang tadi balik dan menyabet mereka semua. Dan setelah itu sampailah mereka di ujung jurang. Mau tidak mau mereka harus lompat. Di sini si Martha terkena tembakan di dadanya dan dia pun mati. Dan ya, hidup kembali gitu. Jadi, tato balok yang ada di tangan mereka itu adalah jumlah nyawa mereka itu sendiri. Dan mereka akhirnya sadar kalau mereka bisa mati di dalam game ini. Sebelum melanjutkan perjalanan, mereka pipis terlebih dahulu. Dan si Bethany dengan polosnya bingung gimana cara pipis sebagai seorang laki-laki. Sedangkan dia aslinya cewek yang memakai karakter laki-laki itu. Beralih ke penjahat-penjahat tadi, mereka melapor ke Van Pelt kalau mereka kehilangan jejak Dr. Bravestone. Dan Van Pelt pun marah. Dia memanggil semua makhluk dan prajurit untuk memburu mereka. Ketika di jalan, Spencer sama Fritz berantem nih, membahas masalah mereka yang di dunia nyata. Sampai akhirnya si Fritz mendorong Spencer ke jurang dan Spencer jatuh. Tapi tidak lama, dia balik lagi dan Spencer menonjok Fritz. Did you suspect me? Fridge, no. Enough. We can't waste lives. Lalu, tempat berpindah ke tempat kayak pasar. Mereka akhirnya bisa memulihkan tenaga. Tapi si Fritz lupa kalau yang dia makan itu kue. Padahal itu kelemahannya. Dikira tidak apa-apa, tiba-tiba dia malah meledak. Setelah itu mereka mendapat petunjuk dari bocil tentang sesuatu yang hilang itu. Mereka kira yang hilang itu bagian dari map tadi. Ternyata bukan. Tapi di situ malah isinya patung gajah. Dan ada pesan dalam bungkusnya yang isinya mereka harus memanjat kalau melihat seekor gajah. Dan ketika mau pergi, mereka dihadang anak buah Van Pelt. Tapi untungnya ada yang menyelamatkan mereka. Ternyata itu si pilot Alex yang sudah lama hilang di awal film tadi. Jadi si Alex ini adalah bagian yang hilang itu. Mereka harus bekerja sama karena nyawanya Alex sisa satu saja. Dan mereka melanjutkan perjalanan mereka berencana untuk nyuri heli di sana buat ke mata jaguar. Nah, si Martha disuruh menggoda pria-pria di sana sambil mengalihkan perhatian dan diajarkan dulu sama si Bethany. Sambil menunggu, mereka ngobrol-ngobrol. Mereka baru tahu kalau Alex adalah anak yang hilang itu. Dan Alex baru tahu kalau dia terjebak di game ini sudah 20 tahun. Kini mereka berhasil meyakinkan Alex buat jadi pilot mereka. Saat berhasil mencurinya, heli itu malah rusak dan susah dikendalikan. Mana banyak badak mengejar mereka. Spencer keluar untuk memperbaiki heli itu dan berhasil. Ketika heli sudah di udara, ternyata permatanya malah jatuh. Dan permata itu dijaga oleh badak-badak tadi. Akhirnya si Fritz didorong buat ngalihin perhatian badak-badaknya. Dan si Fritz mati dan mereka pun bersiap-siap menangkapnya kembali. Dan ketika sampai malah si Alex pula pakai digigit nyamuk itu. Karena adalah kelemahannya.
Bethany mencoba melakukan pertolongannya pertama, mengikuti arahan si Spencer. Tapi justru nyawanya Bethany menjadi berkurang satu, seperti ditransfer gitu ke Alexia. Alex, Bethany gave you one of her lives. Bethany, is that true? You gave me one of your lives? Thank you. Mereka istirahat sejenak. Spencer mengambil kesempatan untuk menyatakan cintanya ke Martha. Dan mereka lanjut perjalanan lagi. Mereka pun bingung harus lewat jalan mana. Tapi ketika Spencer memegang permatanya, obor-obor di situ langsung hidup seperti menunjukkan sebuah jalan. Spencer bilang itu kayak jebakan. Bethany melihat ada gajah di situ. Dia langsung teringat pesan di kertas yang tadi. Pas berhasil manjat, jatuh gara-gara kaget sama tupai. Dan ketika di bawah, sudah ada jaguar yang siap menerkam Spencer. Sempat mati lagi si Spencer ini. Nah, sekarang para penjahat itu pun sudah sampai juga di lokasi itu. Mereka pun menggunakan rencana lain. Mereka berpencar untuk mengalihkan perhatian. Dan si Spencer tetap mencari jalannya. Dan Spencer jalan duluan naik motor untuk ke mata jaguar itu. Sedangkan Fritz hampir saja ditubruk gajah. Tapi dia dengan keahliannya menyuruh gajah itu untuk berhenti. Dan gajah itu pun berhenti seperti paham apa yang dikatakan Fritz. Ketika sudah mau sampai tempat tujuan, di sini kita melihat Van Pelt menyandera Bethany. Spencer sempat bingung harus berbuat apa. Tiba-tiba si Fritz datang dengan menaiki gajah yang tadi, tapi sayangnya dia jatuh dan permatanya juga terlempar. Spencer disuruh naik duluan ke atas karena si Martha akan mencari permatanya. Permata tersebut ada di tengah-tengah sarang ular dan si Van Pelt juga ada di situ. Dia berhasil ngalahin Alex dan Bethany. Di situ akhirnya Martha memutuskan untuk bunuh diri karena dia yakin nanti jatuhnya bisa langsung di tempat mata jaguarnya. Go, Spencer. Dan permata itu pun langsung ditancapkan. Ketika mereka teriakan Jumanji, semua kutukan itu hilang. Dan setelah itu mereka dijemput lagi sama Nigel agar mereka bisa pulang. Adventurers, you lifted the curse. This is where we part. See, playing McDonough, the most. Get me the hell out of here. Dr. Bravestone. See you later, Bravestone. Di akhir film, mereka melewati rumah Alex yang tadinya suram tidak terurus sekarang menjadi rumah yang bagus dan indah. Mereka juga melihat Alex datang ke situ dan ya, dia sudah punya anak. Dan anehnya Alex tetap mengenali mereka berempat. Bahkan Alex memberi nama putrinya itu Bethany. Dan tidak lupa mereka pun menghancurkan konsol Jumanji itu. Dan film pun mamat.